Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rahmawati Junita. Saya mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi. Saya yang mempresentasikan tugas mid semester mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Dr. Sriwatini MPD. Baik, langsung saja kita mulai penjelasannya. Yang pertama yaitu arti dan tujuan mempelajari emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, serta merespon emosi diri sendiri dan orang lain. Adapun menurut Cooper dan Sawab tahun 1999, kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi informasi, koreksi, dan pengaruh yang manusiawi. Sedangkan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Seorang dengan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat marah, peka terhadap perasaan orang lain untuk juga meningkatkan komunikasi dengan efektif. Selanjutnya yaitu manfaat memiliki emotional intelligence. Adapun manfaat-manfaatnya yaitu lebih sehat secara spiritual, lebih mudah tenang dan jarang stres, menerima keadaan dan bahagia, menjadi lebih bijaksana, memiliki kemampuan penyelesaian masalah yang baik, lebih sehat secara fisik dalam prinsip pengembangan emotional intelligence, dapat berkomunikasi dengan efektif, memiliki keseimbangan di dalam diri yang menjaga diri tetap stabil, dan memiliki kepemimpinan yang efektif meskipun di bawah rasa stres. Baik, selanjutnya yaitu prinsip pengembangan emotional intelligence. Kecerdasan emotional intelligence terbagi dalam 5 ranah yang dijabarkan lebih detail menjadi 15 komponen. Yang pertama yaitu ranah intrapribadi. Ranah yang biasa disebut inner self atau diri terdalam batiniah. Ranah ini memiliki arti bahwa kita bisa mengungkapkan perasaan kita, bisa hidup dan bekerja secara mandiri, dan memiliki rasa percaya diri dalam mengemukakan gagasan. Ranah ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, sikap asertif. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, penghargaan diri. Dan yang terakhir, aktualisasi diri. Yang kedua yaitu ranah antar pribadi. Ranah ini berhubungan dengan apa yang dikenal sebagai keterampilan berinteraksi. Ranah ini terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama empati, yang kedua tanggung jawab sosial, yang ketiga hubungan antar pribadi. Yang ketiga ranah penyesuaian diri. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk menilai dan menanggapi situasi yang sulit. Ranah ini terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, pemecahan masalah. Yang kedua, uji realitas. Yang ketiga, sikap fleksibel. Selanjutnya, ranah keempat, yaitu ranah suasana hati umum. Ranah ini berkaitan dengan pandangan kita tentang kehidupan, kemampuan kita bergembira sendirian dan dengan orang lain, serta keseluruhan rasa puas dan kecewa yang kita rasakan. Ranah ini terbagi menjadi 2 komponen. Yang pertama, kebahagiaan. Yang kedua, optimisme. Yang terakhir yaitu ranah pengendalian stres. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan menanggung stres tanpa harus ambruk, hancur, kehilangan kendali, atau terpuruk. Ranah ini terbagi menjadi 2 komponen, yaitu ketahanan menanggung stres dan pengendalian impuls. Oke, selanjutnya yaitu hambatan dan tantangan dalam manajemen atau mengelola emotional intelligence. Adapun hambatannya yaitu sulit untuk mengendalikan emosi kita sedang marah maupun bahagia dan belum mengerti apa itu pengendalian serta penguasaan emotional intelligence. Tantangannya yaitu tidak dapat mengenali diri dan mengembangkan kecerdasan emotional intelligence sejak dini, menutup diri dari lingkungan sosial sehingga tidak meningkatnya kemampuan komunikasi yang efektif serta tidak dapat memanajemenkan dalam kesadaran diri. Selanjutnya yaitu menjelaskan implementasi emotional intelligence yang pertama di lingkungan kelas, yaitu aktif, disiplin, bertanggung jawab, amanah, saling tolong-menolong. Adapun implementasinya yaitu
aktif dalam kegiatan di kelas seperti bertanya saat tidak mengerti materinya. Yang kedua, disiplin ketika berada di dalam kelas seperti tidak telat masuk kelas. Selanjutnya, bertanggung jawab saat diberi tugas. Dan yang terakhir, amanah saat ditugaskan menjaga ketertiban kelas. Dan implementasi di lingkungan kampus seperti disiplin, sopan santun, aktif, bertanggung jawab, saling tolong-menolong, ramah, serta taat. Implementasinya yaitu pertama, disiplin saat berada di kampus seperti berangkat tepat waktu. Terus yang kedua, sopan serta santun kepada dosen dan kakak tingkat atau adik tingkat kita atau orang lain, teman-teman kita. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan kampus. Selanjutnya, bertanggung jawab dalam diberi amanah atau tugas dari dosen. Yang kelima, saling tolong-menolong antar teman. Yang keenam, ramah terhadap dosen dan yang lainnya. Dan yang terakhir, serta taat terhadap peraturan di kampus. Selanjutnya di lingkungan kerja, yaitu ramah, sopan, bertanggung jawab, bekerja keras, dan dapat bekerja sama, dan jangan lupa aktif. Implementasi yaitu ramah dan sopan terhadap atasan dan rekan kerja, bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan, bekerja keras, dapat bekerja sama antar rekan pekerja, dan aktif dalam melakukan pekerjaan. Yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat, seperti sopan, ramah tamah, saling tolong-menolong, bersosialisasi, dan lain-lain. Implementasinya yaitu sopan terhadap yang lebih tua, ramah tamah antar sesama tetangga, saling tolong-menolong antar tetangga, dan selalu berkomunikasi serta bersosialisasi dengan tetangga. Oke, yang terakhir yaitu implementasi emotional intelligence di era digital revolusi industri 4.0. Adapun yang pertama yaitu complex problem solving. Merupakan kemampuan penyesuaian masalah kompleks dengan dimulai dari melakukan identifikasi, menentukan elemen utama masalah, dan melihat berbagai kemungkinan sebagai solusi. Melakukan aksi atau tindakan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, critical thinking atau kemampuan berpikir keras adalah kemampuan untuk berpikir masuk akal, kognitif, dan berbentuk strategi yang akan meningkatkan kemungkinan hasil yang diharapkan. Yang ketiga, creativity atau kreativitas, kemampuan untuk terus berinovasi, menemukan sesuatu yang unik serta bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, people management, yaitu kemampuan untuk mengatur, memimpin, dan memanfaatkan sumber daya manusia secara tepat, sasaran, dan efektif. Yang kelima, coordinating with other, kemampuan untuk bekerja sama tim atau bekerja dengan orang lain yang berasal dari luar tim. Yang keenam, emotional intelligence atau kecerdasan emosi, kemampuan seseorang untuk mengatur, menilai, menerima, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Yang ketujuh, judgment and decision making, kemampuan untuk menarik kesimpulan atas situasi yang dihadapi serta kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kondisi apapun. Yang kedelapan, service orientation, keinginan untuk membantu dan melayani orang lain sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kesembilan, negosiasi, kemampuan berbicara, bernegosiasi, dan meyakinkan orang dalam aspek pekerjaan. Yang terakhir, cognitive flexibility, yaitu fleksibilitas kognitif, kemampuan untuk menyusun secara spontan suatu pengetahuan dalam banyak cara, dalam memberi respon, penyesuaian diri untuk secara radikal merubah tuntutan situasi. Dan adapun implementasi emotional intelligence di era digital society 5.0, yang pertama ada 4C, yaitu creativity, critical thinking, communication, dan kolaborasi. Seperti tadi ya, gak jauh beda sama revolusi industri. Cuman bedanya di sini dia ada komunikasi dan kolaborasi. Creativity dan critical thinking udah dijelaskan tadi, dan komunikasi, kita harus meningkatkan komunikasi dengan yang lainnya
agar terjalinnya suatu hubungan yang erat. Dan yang terakhir, kolaborasi. Kita harus berkolaborasi serta bekerja sama agar tercapainya suatu tujuan. Yang kedua, penginspirasi. Kita harus jadi penginspirasi bagi orang lain agar dia terdorong untuk menjadi lebih maju. Terus selanjutnya, fasilitator. Kita sebagai orang yang memberi fasilitas agar memudahkan seseorang. Dan kompetensi serta adaptasi, di mana itu juga dibutuhkan dalam era digital sosial ini. Mungkin cukup sekian dari saya presentasi tentang penjelasan tentang emotional intelligence. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Rahmawati Junita, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.